labanan. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Kamu mau bikin usaha, sudah ada modalnya, produk, dan target pasarnya, tapi ketika kamu urus izin usaha kamu, tiba-tiba ada yang namanya KBLI, dan kamu nggak tahu KBLI itu apa. Emang KBLI sepenting itu ya dalam legalitas usaha? Karena percaya atau tidak, KBLI adalah kunci utama yang akan menentukan proses legalitas usaha kamu ke depannya. Karena salah pilih KBLI, semua akan berantakan. Jadi, kita bahas KBLI bareng-bareng yuk. KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ini adalah sistem kode yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik atau BPS bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelompokkan seluruh jenis kegiatan ekonomi dan usaha yang ada di Indonesia ke dalam kode-kode tertentu. Setiap kode terdiri dari 5 digit angka yang mewakili satu jenis usaha secara spesifik. Misalnya, kode 4771 adalah untuk perdagangan eceran pakaian, sedangkan kode 56101 adalah untuk restoran atau rumah makan. Jadi, setiap usaha, sekecil apapun usahanya, pasti punya kode tersendiri. KBLI pertama kali diperkenalkan mengikuti standar internasional yang disebut sebagai ISIC atau International Standard Industrial Classification dari PBB. Pemerintah Indonesia kemudian menyesuaikannya dengan kondisi lapangan usaha yang ada di Indonesia. KBLI terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Saat ini yang berlaku adalah KBLI tahun 2020 yang sudah disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha modern, termasuk bisnis digital, e-commerce, dan berbagai sektor baru yang sebelumnya belum ada di Indonesia. Kode KBLI terdiri dari 5 angka dan punya struktur yang logis. Digit pertama dan kedua itu menunjukkan kategori besar atau sektor. Sebagai contoh, angka 47 itu menunjukkan perdagangan eceran. Digit ketiga mempersempit ke subsektor, serta digit keempat dan digit kelima itu menspesifikkan ke bidang usahanya masing-masing. Jadi, semakin lengkap 5 digit ini, semakin spesifik jenis usaha yang dimaksud. Kamu wajib menggunakan 5 digit saat mendaftar izin, bukan coding lebih pendek ya. Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia meluncurkan sistem OSS atau Online Single Submission sebagai satu pintu perizinan berusaha secara online. Semua proses perizinan dari mikro hingga perusahaan besar dilakukan melalui oss.go.id. Nah, saat kamu mendaftar di OSS, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memilih KBLI yang sesuai dengan bidang usaha kamu. KBLI ini kemudian menjadi dasar sistem untuk menentukan jenis perizinan apa yang akan kamu terima. Tanpa KBLI yang benar, kamu tidak akan bisa melanjutkan proses perizinan kamu ke tahap selanjutnya. Setelah kamu memilih KBLI di OSS, sistem akan menerbitkan nomor induk berusaha atau NIB. NIB ini adalah identitas resmi usahamu di mata hukum Indonesia. Fungsinya sangat luas. NIB menggantikan tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal importir atau API, dan juga berfungsi sebagai akses pembayaran bea bagi usaha yang melakukan ekspor impor. Jadi, NIB bukan sekedar nomor biasa, melainkan dokumen penting yang membuka banyak pintu legalitas dan kemudahan berbisnis. Salah satu fungsi KBLI yang paling krusial adalah menentukan kategori usahamu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan berusaha berbasis risiko, setiap KBLI sudah diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah risiko rendah, di mana usahamu cukup mendapatkan NIB saja dan usahamu bisa langsung beroperasi. Yang kedua adalah risiko menengah rendah, yang membutuhkan NIB ditambah sertifikat standar yang bisa diterbitkan sendiri melalui pernyataan mandiri. Yang ketiga adalah risiko menengah tinggi, yang memerlukan NIB dan sertifikat standar yang harus diverifikasi terlebih dahulu oleh instansi terkait. Yang keempat adalah risiko tinggi, yang wajib memiliki NIB ditambah izin dari kementerian atau lembaga berwenang sebelum usaha boleh beroperasi. Tahukah kamu, satu usaha bisa memiliki lebih dari satu KBLI secara sekaligus? Misalnya, kamu punya usaha catering yang juga menjual makanan kemasan secara online. Kamu bisa mencantumkan 2 KBLI sekaligus. Satu untuk jasa catering, dan satu lagi untuk perdagangan makanan eceran. Namun, kamu wajib menentukan satu KBLI sebagai kode utama, yaitu yang paling mencerminkan kegiatan usaha pokokmu. KBLI inilah yang akan menjadi penentu kategori risiko dan jenis izin yang dominan untuk usaha kamu.
Banyak pelaku usaha yang bingung saat harus memilih KBLI karena jumlahnya sangat banyak. Ada ribuan kode KBLI. Cara paling mudah adalah dengan mengunjungi website oss.go.id, lalu gunakan fitur pencarian KBLI yang tersedia. Ketik kata kunci yang menggambarkan usahamu, misalnya salon kecantikan, bengkel motor, atau toko buku. Kamu juga bisa mengakses langsung di website BPS di halaman bps.go.id untuk melihat daftar KBLI secara lengkap. Pastikan kamu memilih kode yang paling spesifik dan yang paling tepat menggambarkan kegiatan usaha di lapangan, bukan hanya sekedar mendekati saja ya. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan pelaku usaha saat ingin memilih kode KBLI. Yang pertama, mereka memilih kode yang terlalu umum sehingga tidak mencerminkan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, memilih KBLI hanya berdasarkan nama yang mirip tanpa membaca deskripsinya secara lengkap. Padahal, dua kode yang namanya hampir sama bisa memiliki arti yang berbeda. Ketiga, lupa mencantumkan KBLI untuk kegiatan usaha sampingan, yang sebenarnya itu cukup signifikan loh. Yang keempat, tidak memperbarui KBLI ketika usaha berkembang dan merambah ke bidang yang berbeda. Semua kesalahan ini bisa berdampak pada ketidaksesuaian izin yang dimiliki dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Selain untuk keperluan legalitas, KBLI yang tepat juga berpengaruh besar pada kemudahan akses permodalan. Perbankan dan lembaga keuangan menggunakan KBLI untuk memverifikasi dan menilai jenis usaha yang mengajukan kredit atau pembiayaan. Beberapa program kredit pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat atau KUR bahkan mensyaratkan KBLI tertentu sebagai salah satu syarat kelayakan penerima pinjaman. Jadi, KBLI yang tepat bukan hanya soal izin, tapi juga membuka pintu rezeki yang lebih luas untuk bisnismu. Jadi kesimpulannya, KBLI bukan hal sepele yang bisa diabaikan. Ini adalah fondasi dari seluruh bangunan legalitas usahamu. Dengan memilih KBLI yang tepat, kamu akan mendapatkan NIB yang sesuai, izin usaha yang relevan, kategori usaha yang akurat, dan kemudahan mengakses berbagai program pemerintah serta permodalan. Mulailah perjalanan legalitas bisnismu bersama legalkanbisnismu.com. One Stop Legal Solution. Jangan tunda lagi, karena usaha yang legal adalah usaha yang kuat dan terpercaya. See you! I just had to let you know you're